Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi belajar biologi. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan untuk bab 2 yaitu metabolisme sel. Oke, kita lanjutkan. Metabolisme sel pengertiannya sudah kita bahas kemarin. Kemudian macam prosesnya itu ada 3 proses yaitu enzim. Kemudian 3 katabolisme, yang ketiga adalah anabolisme. Untuk enzim kemarin kita sudah bahas, kita lanjutkan sekarang di katabolisme. Kemudian katabolisme itu ada 2, yaitu katabolisme respirasi aerob, kemudian respirasi anaerob. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang respirasi aerob. Merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi anorganik untuk melepaskan suatu energi, menghasilkan energi yang disebut dengan adenosin trifosfat atau ATP, yang merupakan sumber energi untuk seluruh aktivitas kehidupan. Reaksi katabolisme atau reaksi respirasi aerob ini adalah merupakan reaksi reduksi oksidatif atau redoks, karena di dalamnya diperlukan aseton elektron. Aseton elektron tersebut diantaranya ada 5, 1 NAD, 2 FAD, 3 ubiquinon, kemudian yang keempat sitokrom dan oksigen. Ini terjadi di sitosol. Oke, langkah-langkah dalam proses respirasi yaitu ada 4, 1 glikolisis, 2 dekarboksilat oksidatif atau DO, kemudian yang ketiga daur Krebs, yang keempat rantai transport elektron. Oke, yang pertama kita langsung aja glikolisis berlangsung di sitosol. Jadi kalau misalkan ada sel, di sini sel, kemudian ada nukleus atau inti, kemudian ada mitokondria, kemudian yang warna biru ini adalah sitosol atau sitoplasma atau plasma sel atau cairan sel. Nah, glikolisis ini berlangsung di sitosol ini. Nah, kemudian merupakan proses pemenyawaan senyawa glukosa yang memiliki 6 atom C yang menjadi 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom C. Jadi 1 glukosa 6C pecah menjadi 2 asam piruvat masing-masing 3C. Juga menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Terjadi melalui 10 tahap atau 10 langkah secara berurutan. Oke, kita pelajari video berikut. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul piruvat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat,
enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase. Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai Vay-off fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau the energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau the energy payoff fase. The energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energy payoff fase karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Oke, itu tadi proses glikolisis ya. Jadi glikolisis nanti akan menghasilkan asam piruvat ya. Jadi 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Oke, kita lanjutkan yang kedua yaitu langkah kedua, dekarboksilat oksidatif atau DO. Nah, ini berlangsung di matrik ya, di matrik mitokondria. Kemudian merupakan langkah awal untuk menuju ke siklus Krebs atau yang ketiga. Nanti asam piruvat yang terbentuk akan diubah menjadi asetil-CoA, enzim A, dan menghasilkan 2 NADH. Oke, kita lihat prosesnya, videonya sebagai berikut.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat. Tahapan ini seringkali diperlakukan sebagai semacam tahapan yang tidak penting. Tapi sebenarnya tahap ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena tahap ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Yang pertama harus kita ketahui adalah di mana lokasi terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif ini. Sebelumnya, kita semua sudah tahu pada sel eukariotik kita akan menemukan nukleus yang biasanya digambarkan di bagian tengah. Selain nukleus, terdapat juga organel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria inilah yang dikenal sebagai organel yang memiliki membran ganda, karena memiliki membran di bagian luar dan membran di bagian dalam. Pada mitokondria inilah tahap respirasi kebanyakan terjadi, karena disinilah energi paling banyak dihasilkan. Kalau kalian masih ingat, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang glikolisis, yang prosesnya terjadi di sitosol. Nah, tahap dekarboksilasi oksidatif ini akan mengantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Dan di matriks ini pula lah terjadinya siklus Krebs. Bagaimanakah proses dekarboksilasi oksidatif itu? Molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, pirufat akan kehilangan satu karbonnya, sehingga membentuk dua karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini, karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD, sehingga membentuk NADH. Nantinya NADH ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Nah, sekarang kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria, karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Ingat, membran ini sifatnya semipermeabel, yang berarti mereka tidak membiarkan molekul sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil ini, sehingga membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini yang akan diterima oleh mitokondria. Kemudian, asetil-CoA ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut matriks tadi. Kemudian, di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian akan lanjut ke tahap siklus Krebs. Karena pirufat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil-CoA sebanyak 2 buah. Nah, itulah materi tentang dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Oke, itu tadi dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi dari asam pirufat nanti akan menghasilkan 2 asetil-CoA ya, yang akan digunakan nanti untuk siklus Krebs, kemudian menghasilkan akseptor 2 NADH. Nah, kita lanjutkan reaksi yang ketiga yaitu daur Krebs atau siklus Krebs berlangsung di mitokondria, di matriknya, di cairannya di sini tadi ya. Kemudian disebut juga daur asam sitrat atau daur asam trikarboksilat. Asetil-CoA yang terbentuk dari dekarboksilat oksidatif tadi
memasuki daur Krebs ya. Pada siklus ini nanti akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Terjadi 8 tahapan. Oke, kita lihat di proses video berikut ini. Kita saksikan bersama. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas di video sebelumnya. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Sebagaimana kita telah singgung di video sebelumnya, siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan, sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon, berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alpha ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alpha ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan. Dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula.
Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8. Malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs. Terima kasih. Oke, itu tadi Krebs ya. Tadi kesimpulannya berarti pada akhir tadi siklus Krebs itu menghasilkan 6 ADP, NADH, 2 FADH, dan 2 ATP ya. Oke, kita lanjutkan untuk piara yang keempat ya. Langkah yang keempat yaitu rantai transfer elektron berlangsung pada terjadinya di membran dalam atau krista. Ini membrannya. Ini membrannya itu namanya krista di mitokondria. Prinsipnya nanti setiap asektor elektron misalkan NADH ini akan dipecah menjadi ATP. Setiap NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Oke, jadi seluruhnya nanti setelah kita hitung 1 mol glukosa itu akan menghasilkan 38 ATP. Oke, untuk mempersingkat kita lihat video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang rantai transfer elektron dan kemiosmosis, yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1,
Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3 dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP, FADH menjadi 4 ATP, dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP, sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Oke, itu tadi transport elektron sudah selesai, kita katabolisme ya. Sekarang kita selesai, sehingga tugas untuk bab metabolisme, tugas kedua yaitu nanti saya kirimkan Google Form, kemudian dikirim, diisi dan dikirim ya. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan dan tetap beribadah. Jangan lupa selalu dikerjakan tugasnya
agar nilainya tidak kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.